Apa sih lu? Apaan? Vokalis. Pocong. Siapa? Mana? No. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bung Putra LM, bintang tamu vokalis dari Lunar Bitter, Agai. Sarul Rizal alias Vokalis. Angga Baskoro. Iya, pintu di sana, keluar di sana. Ajaib, jeng. Nah, gimana Bung Agai? Baik. Alhamdulillah sehat. Bang Lupus gimana sendirinya? Alhamdulillah. Ini kesibukan hari-harinya apa nih? Ya saya sih selagi ini untuk saat ini masih banyak gue aja lah, ngapain saya ya? Oh iya, benar. Gue masih Nggak fokus usah kerja baku aja lah, nggak sih. usah baku. Iya, gue kerja di salah satu e-commerce di Jakarta, ya kan. Tadi dulu. Tahu nggak lu e-commerce apaan? Nggak, tadi dulu. Nih ngos-ngosan habis ngapain? Enggak, gue dari Depok ke sini lari. Oh iya. Oh. Yes. Oh iya nih, dari Tapos, Depok. Tapos. Depok mana tuh ya? Tepuk tangan lagi dong. Depok. Timore. Pokoknya antara ujung utara Depok. Enggak, Depok itu lu dari Beverly Hills itu nggak jauh itu, dekat rumahnya Bill Murray yang main film Ghostbusters tuh, Depok. Ih. Gila Tadi deh. gue habis meeting sama Bill Murray, cuma udah meninggal. Nggak nanya. Ini sehariannya ngeband sebagai vokalis. Sebagai lead singer. Hah? Lead singer, iya vokalis. Singer. Singer, tau nggak lu lead singer? Apaan? Vokalis utama. Oh. Pimpinan. Oh iya. Ah? Bos, direktur. Wis. Ini sehariannya kerja di bidang apa nih? Gue data analis di salah satu perusahaan e-commerce di Jakarta sih. Untuk sekarang ini ke apa tuh namanya? Deketin aja, deketin. Udah deketin. Untuk saat ini Tokopedia. main income gue dari situ. Cuma ya gue juga kayak buka kecil-kecilan. Gue bisa nyervis laptop dan komputer gue, Pus. Nah, di sini nomornya sisi. nih nanti. Nah, ya, ntar ada nomornya. Dan juga di sisa waktu luang ya gue berusaha untuk, karena Lunar Orbiter ini kan nargetin ya tahun depan kita punya EP lah gitu. Kita udah ada 3 lagu yang udah rampung. Niatnya 3 lagu lagi ya. Gue bantu-bantu nulis lagu juga gitu. Sebelum itu minum dulu. Minum dulu. Oke, siap. Teh. Siap Kita ya. anti Boleh. minuman keras. Segar, bau memek. Nah, selama di Lunar Beetle, gue penasaran nih, pengen nanya nih. Kreatif ngapain? Minum. Podcast Lupus pakai bung ya, nggak pakai bang. Motherfucker, man. Nih, ceritanya jadi vokalis Lunar Orbiter ini, ceritanya gimana sih? Jadi kebetulan ya Lunar Orbiter ini terbentuk di sini, di studio ini, di Studio apa? Di Lupus Studio. Agustus 2020. Jadi pas Ingat. Iya, jadi waktu pandemi tuh ya kita ini kan kangen keluar gitu kan, kangen ke studio, kangen main, karena emang ya gue juga udah di musik udah lama kan. Ada sebelum di Lunar sempat jadi lead singer di beberapa band gitu kan. Tapi emang lu asli vokalis? Gue emang vokalis. Asli vokalis. Ini di Lunar Beetle ini alirannya yang gue tahu kan pop rock apa popong sih dia? Space rock. Hah? Space rock. Iya. Nah, kan kalau bikin band itu kan ibarat kayak pacaran deh ya, kayak pacaran itu Cocok-cocokan lah. cocokan. Nah, terbentuknya Lunar Beetle kan yang gua tahu kemarin dari si Toro, dari si siapa? Si Diki, itu dari online. Kok lu bisa nyatu gitu loh? Jadi awalnya itu sebenarnya kita diketemukan dengan komunitas, ada namanya komunitas Ava Indo. Oh. Itu fanbase-nya Angels and Airwaves Indonesia tuh. Jadi Agustus itu gue juga sebenarnya bingung nih, ini terbentuk itu Agustus atau Juli ya, karena Agustus itu sebenarnya titik awal gue gabung. Tapi Juli itu Diki udah main sama Tony. Dia cuma berdua doang tuh waktu itu main kan. Nggak lama minggu depannya datang si Toro. Dan gue lihat ada si Diki ini sering posting beberapa video di grup tersebut lagi jamming kan. Karena gue ya tahu sendiri lah pandemi 2020 kayak gimana kan. Iya, Gue gabut banget gitu kan. Sampai Akhirnya lebar ya? iya makanya sampai jadi gendut gue.
Yaudah gue mikir, gue ikut dong, gue bilang mau dong jamming, gue bilang lokasi ini di mana? Di Pondok Cabe Tangerang. Oh, oke, yaudah gue berangkat sini. Kita biasa, gue kan emang orang yang ngaret mulu kan, jadi pas gue datang dia udah pada di dalam di studio, ya kenalan biasa gitu. Gue Diki, Toro, Tony, Agai gitu kenalan kan. Yaudah kita mainin lagu kayak Blink gitu kan, Ava, karena kebetulan kan semuanya pada demen Blink Ava gitu kan. Ya udah, awalnya kita nggak ada rencana bikin band sih sebenarnya awalnya cuma ya kita jamming aja gitu. Cuma kayaknya si Diki nih ngelihat di sini anak-anaknya ada potensi gitu kan. Akhirnya ya kenapa nggak kita bikin band gitu serius, karena kan ya masing-masing dari kita ini punya pengalaman di dunianya masing-masing gitu loh, dan pengalaman tersebut ya melekat Panjang amat. karena musik gitu ya kan. Karena kita kan punya pengalaman masing-masing, kayak gue udah ngeband dari 2005. Toro ya kan dia sarjana sound engineer. Diki itu dia kan ngekruin Ari Lasso. Tony pun sama ngeband udah dari kecil. Jadi si Diki ngeliat, oh ini ada potensi, udah kita gabung. Kecilin dikit. Enggak, gue aneh. Lu kan teman online gitu ya. Kalau bikin band itu kan kayak ibaratnya teman sekolah, teman kampung lah gitu ya. Kenapa lu bisa langsung akrab gitu? Kok bisa gitu? Langsung dapat chemistry-nya? Disatukan dengan tes yang sama sih gitu. Karena gue senengnya tuh waktu gue kenal Tony, Toro, dan Diki, mereka punya selera musik dan tes yang sama dengan gue gitu. Dan biasanya itu hal yang dimulai dengan minat yang sama itu akan long lasting gitu. Tapi emang lu pure di Blink, di apa gitu, pure emang karena itu aliran lu, apa yang benar-benar itu cuman hobi doang? Kalau diibaratkan begini sih, maksudnya gue dengar musik dari genre lain ya kan, banyak gitu kan. Bahkan sebenarnya gue itu fans beratnya Good Charlotte dan Limp Bizkit sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, terus tapi kalau diibaratkan Blink dan Ava itu ibarat rumah bagi gue. Jadi musik apapun yang gue denger pasti gue akan kembali ke Blink. Kenapa lu nggak bikin Blink apa band sendiri sama teman-teman lu? Kan gue lihat ada di YouTube itu ada teman lu juga tuh. Kenapa lu nggak bikin di situ aja? Kenapa harus jauh? Iya, kenapa harus jauh-jauh? Itu lu nyari. Sebenarnya dulu gue pernah punya band juga. Anggotanya Namanya? namanya ada lah. Namanya apa? Ada beberapa. Jadi dulu tuh 2006. Yang hidup lagi namanya apa? Dulu banget 2006. Band pertama gue itu namanya Vanessa. Maininnya lagu-lagu SID, Netral, Pas Band, yang kayak gitu-gitulah, riff gitu kan. Dan 2009 gue tergabung di Cibinong tuh, ada namanya band Elok, namanya band Cibinong tuh. 2011 gue tergabung di Keradenan, band namanya Dysentery Gary. Nah 2017 gue tergabung sama anak-anak Jakarta tuh, ada dia kayak komunitas punk rock gitu. Gue kenal ada namanya Dito di situ. Kebetulan kalau ada satu temen gue, Pahmi, temen kuliah gue juga ya, yang kebetulannya si Pahmi ini temennya Dito juga. Akhirnya kita kayak gabung gitu. Ya udah kita bawain lagu punk. Sempet beberapa kali show juga sih di Jakarta gitu. Emang tapi benang merahnya itu di Blink, di Ava itu, di Lunar Bitter itu. Kebanyakan gue ketemu orang musik tuh Blink sih, Blink. Nah, apakah di Lunar Bitter kayak lu latihan sekarang ini kan? Ya, abis latihan guys. Oke. Abis latihan sini. Pernah Lunar Bitter itu pernah nyanyiin lagu orang lain kayak lu ngejamming kayak begini? Pernah nggak? Iya, kita sering itu. Hah? Jadi sering. Apa harus Blink terus mulu, apa mulu? Enggak juga sih gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arahnya gini, Bang. Blink dan Ava itu influence kita, dalam artian mereka itu bawa pengaruh besar banget di Lunar Orbiter dari setiap lagu-lagunya kita gitu, dari setiap lirik-liriknya. Tapi ya saat jamming pun emang nggak bisa terlepas dari Blink dan Ava. Cuma terkadang kita suka bawa band-band lain kayak Green Day, Radiohead, Oasis. Tapi gitu. kenapa harus Inggris? Harus Inggris? Simple sih, karena Apa lu suka makan keju jadi fase sama Inggris? karena gimana ya? Ya ini masalah ini aja sih, tes aja sih, maksudnya gue juga dengerin lagu Indo gitu, dengerin lagu bahasa Indonesia juga kan. Tapi lagu kalau di band Indonesia yang paling lu favorit siapa? Yang paling favorit ini itu adalah yang pernah difavoritin oleh semua orang, Siapa? Peter Pan lah. Malam dapatkan terlihatnya perbedaan. Iya benar. Kenapa? Iya. Lu kan punk rock. Iya. Lu kan punk rock. Kenapa Iya. nggak suka netral? Gue suka netral. Tapi gue nggak pernah ngeliat, nggak pernah dengar, nggak pernah ngeliat di Instagram Lunar Bitter lu nyanyiin lagu netral. Ya mungkin pas lagi gue bawain lagu netral lu lagi nggak lihat. Ya ampun, kamu berdosa banget. Dulu kan lu kan sempet berlima ya.
Dulu. Oh iya. Iya kan dulu sempat berlima. Sekarang juga berlima sih. Hah? Sekarang berlima. Enggak. Oh, tenan. Itu siapa? Yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu. Yang dulu itu Kenapa dia perlu- kenapa serius, dia- gua sampai sekarang masih kayak amazed aja sih kalau ketemu nih anak. Ada namanya Bilal. Bil, lu kalau nonton ini lu harus tahu kalau gue lagi ngomongin lu. Harus Bodoh amat ah. sopret. Jadi Bilal itu ketemu lu ya Tor yang nemuin Bilal ya? Iya. Bayangin, zaman sekarang nih di 2020 waktu itu ya. 2020 orang kenalan lewat Kaskus. Oh iya. Jadi Toro itu bikin thread di Kaskus yang bilang katanya dicari gitaris usia sekian bisa main lagu sekian. Direspon lah oleh Bilal itu. Nggak lama Bilal datang dan kebetulan Bilal pun tinggal nggak jauh dari kita lah, masih kita sekitaran Jabodetabek kan. Ketemu sama Bilal pertama kali itu di mana Tor? Di Lupus. Pertama kali di Lupus. Dan Bilal orangnya asik banget, gokil sih. Iya, Gokil. kenapa dia nggak bertahan gitu loh? Nggak bertahan karena sebenarnya Bilal juga sebelum di Lunar dia punya band utama lain, ada namanya Suburbian. Suburbian itu emang band yang dibentuk Bilal udah lama kan. Ya ibarat kata orang ya Bilal nggak bisa fokus di Lunar jor-joran gitu 100% karena dia juga harus fokus sama Suburbian. Suburbian juga kan Tapi udah liris. dia alirannya punk rock juga kayak lu. Suburbian apa sih Tor? Suburbian? Hardcore ya? Alternatif. Jonggol, Cibubur. Ente kadang-kadang ente. Yang gue lihat-lihat nih, dari Narbliter itu emang bener ya? Kalau rekaman itu 15 juta, bener nggak? Bener nggak tuh? Udah dibahas lagi. Enggak. Emang apa sih nggak boleh? Jadi harus ada akar-akarnya, dari drummernya, dari bassnya. Ini bener nggak dari vokalisnya 15 juta itu? Bener? Rekaman senilai 15 juta. Iya. Apa lu ngesayang gitu 15 juta band ibaratnya band online, bukan band ya kalau kayak pacaran kan itu ibaratnya lu ketemu di mana, lainnya ketemu online gitu, apa lu nggak merasakan apa rugi lah apa gitu? Yang gua tahu sih begini ya, gini. Ibaratkan gini ya, seandainya kita jalan ke pasar dan ada salah satu penjual buah, ada penjual buah yang jual dua jenis anggur. Yang satu anggur harga 200.000 per kilo, yang satunya lagi 50.000. Di saat kita mampu untuk beli 200.000, ya kita akan beli yang 200.000 karena kita tahu kualitasnya kan. Jadi itu juga yang gua lakuin ketika kemarin kita discuss kita mau pakai studio mana dan pakai produser mana untuk rekaman. Terlebih ini kan kita dapat linknya dari Diki. Gue sempat tanya sama Diki, ini gimana nih orangnya gitu kan. Dari track recordnya orang produser gue ini yang kemarin bantu untuk mixing Lunar Orbiter, udah kemana-mana lah gitu jam terbangnya kan. Dan gue anggap oke, kita sepakatin ya kita di sini kita rekaman karena 15 juta ya sebenarnya kalau untuk kualitas ya itu sebenarnya nggak bisa dibilang ya sebenarnya relatif, cuma nggak bisa dibilang mahal juga sih sebenarnya gitu. Soalnya ya gimana ya, 15 juta gue baru denger, jiwa miskin gue peronta-ronta. Nah sekarang ini pengganti Bilal itu siapa sih? Pengganti Bilal itu kebetulan gue baru kenal orang ini sebulan 2 bulanan gue. Orangnya gue awal kenal dia ini orang harusnya bisa tersenyum bangga ketika gue ngomong ini karena gue gokil, Diki nemu orang masih muda banget kayak 20 tahunan ya gue bilang gitu kan. Ngobrol 36 orangnya. Nani. Siapa orangnya? Ini samping gue. Putra. Doi adalah adisional Lunar Orbiter. Selama Tony masih di Cikarang. Kalau mereka membutuhkan. Ini Bodoh amat ah. terakhir. Karena Tony kan udah balik lagi. Kita tetap butuhin lu. Karena Lunar Orbiter kan butuh gitaris 2 sebenarnya. Terakhir kali manggung nih di mana sih? Terakhir kali manggung di acara apa itu? Sama juga Bling juga. Itu acara waktu itu kebetulan yang punya acaranya itu siapa namanya Tor? Alex itu dia. Putra yang itu kan? Putra. Yang pakai topi. Iya. Alex. Yang Putra itu ngerakit Alex. Yang punyanya ini yang beokan. Si Putra yang pakai topi yang MC siapa? Alex. Nah, itu si Alex itu jadi gini, gue kan sempat sering nongkrong itu ada di Ciracas namanya Studio. Nah, waktu itu gue lagi lewat tuh sama Diki, ternyata di dekat studio itu ada cafe yang dia ngadain live musik. Nggak lama, Dik, kita coba yuk kita nongkrong. Gue bilang kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa ngadain acara lagi di sini. Ngobrol lah di situ. Jadi Diki tertarik dan akhirnya kita mutusin kerjasama untuk ngadain acara tribute yang berikutnya itu kan. Nah,
pas lagi kita dalam diskus gitu, si Alex ngajakin kita Lunar Orbiter minggu depan main dong di sini gitu kan, ngisi acara. Ya udah, itu sih show terakhir kita itu. Dan emang bagus banget sih soundnya di sana gitu. Walaupun pinggir jalan ya notabene ya. Tujuannya Lunar Orbiter itu kemana sih? Setelah rekaman 15 juta, tujuannya? Tujuannya ya, Iya. tujuannya ya seperti tujuan band-band. Lu kan pasti punya cewek, udah tunangan kan, udah ngulang-ngulang duit ya. Pasti kan ada tujuannya tuh. Iya betul. Jadi ya kita juga kan nggak mau segalanya ini sia-sia gitu aja kan. Udah buang tenaga, uang, waktu ya kan. Harapan kita terbesar sih seperti harapan semua orang-orang musisi lokal pada umumnya. Kita pengen titel lokal band di kita ini berubah menjadi nasional band gitu. Kita pengen juga dari segala macam skill kita, kemampuan, wawasan dan pengalaman, kita pengen nyatuin itu semua di salah satu band yang dimana masyarakat Indonesia bisa kenal, bisa akrab dengan lagu-lagunya, khususnya anak-anak sekarang. Dan gue juga sebenarnya punya keresahan sih dengan Tapi lu nggak mau kayak SAH gitu. Meski kami selalu dikucilkan. Stand Here Alone. Nah, Oh iya. lu nggak mau ketujuan ke dia gitu loh. Begini ya, itu kan SH itu musiknya segmented ya, dalam artian ya nggak semua kalangan denger gitu. Aduh, kacau kali. Gitu. Ya Tapi lu dalam suka? artian, hah? Gue suka, gue dengerin SH, suka gue. Gitu. Jadi kita pengen sebenarnya ini sih visi gue pribadi ya. Gue pengen membuat musik segmented tapi didengar semua orang. Nah, gue denger juga lu. Tadi kan benerin Apa nih? laptop. Oh iya, kan? tukang servis. Tukang servis. Nah, gue lihat di Instagram jadi tukang panggilan. Apaan tuh? Tukang panggilan apa ini? Panggilan pijat urut. Wah, enggak, ini panggilannya apa nih? Tanda Enggak, lu kutip kan nih. waktu itu jadi tukang panggilan dulu lah kata gitu. Oh, iya. Ini ya itu. Copang. Nah, itu lu dari kapan bisa itu lu? Dari bisa apa nih? Mulai ngoprek-ngoprek gitu. Nah, itu. Jadi dia. sebenarnya gue dulu SMK. Oh, Dulu SMK TKJ dulu di Widih, gue lulusan 2013 di sana kan. masih muda ya. Masih muda banget. Gokil. Di Lunar Orbiter itu gue paling muda kedua setelah Tony. Iya. Yang paling tua adalah ya tahu sendiri. Hai. Hati-hati lu, piring pecah lu. Tapi jangan salah. Salah loh, ini vokalisnya siapa itu? Vokalisnya si ini, System of a Down. Sama gitarisnya jauh banget usianya, hampir 10 tahun. Nggak jauh-jauh ke bule. Oh no, Aryan 13 tuh apa tuh, gue lupa. Seringai. Wah iya itu Wah juga itu tuh. senior lebih tua lagi Tua tuh. lagi. Bedanya 10-20 tahun itu. Ini deh. Nah, Itu juga tuh. kita dulu nih. Ini selama di Lunar Orbiter yang lu ngerasa klimaks mencapai itu apa sih? Di apa gitu? Tapi gue minum dulu ya. Aus jalan kaki. Aduh, piye? Aduh. Lu rasain sekarang ini sama lu band-band yang sebelum di Lunar Orbiter apa sih? Bisa lu, kok lu bisa bangga gitu? Yang gue lihat ya, lu kok bisa bangga, bisa percaya diri di Lunar Orbiter. Skill dan pengalaman sih. Wih, Itu nggak bisa dibohongin sih. Waktu ketika gue ngeliat Toro main bass, ketika gue ngeliat Tony main gitar, Tatoan ya? Vicky main drum, gue ngerasa, gue ngerasa kayak, oh ini kayaknya gue bisa punya berpotensi masa depan yang baik dengan ini anak-anak itu. Gue percaya sama mereka. Dan mereka pun ya semoga percaya sama gue gitu. Saya hanya pada Allah. Iya betul. Enggak. Betul. Lakum dinukum mulyadin. Gue tanya lagi nih, lu tumben lu diam lu. Biasanya nyangkap mulu. Udah banget gua. Ngomongnya banyak banget soalnya. Saya bingung gue jalannya gimana. Nih, entar lu. Ya vokalis kalau nggak ngomong gimana ya? Berarti lu tadi kerja di mana tadi? Kerja di mana? Di e-commerce. Ya, si Toro kan kerja di Anuan tadi. Dia admin bus ya. Ini di Anuan. Si Diki di Anuan. Anuannya tuh apa itu? Barang siapa? Dirinciin lah, orang kerja di Anuan nih, gimana sih? Orang nanya, lu kerja di mana? Di Anuan ya? Si Tony Di dalam ada tuh. di proyek. Di dalam. Enggak. Mereknya silit.
Berarti kan lu Sama ini boot juga Eton namanya. lu rekaman 15 juta berarti lu orang kaya dong. Balik lagi Son. Bodoh amat ah. Lu 15 juta nih. Lu orang kaya berarti? Hah? Ya kayak relatif lah. Kalau kayak Ya kaya lah, kaya lah. Kaya. kaya dalam artian ya kayak iman, kayak Islam gitu. Kok jadi itu? Sombong amat. Gue tahu anak band. Anak band itu nggak jauh dari narkoba, Wah, iya tuh. dari miras. Orang-orang bilangnya gitu sih, padahal Iya. ya kenyataannya. Ya lah, Lalu- miras intisari. Ini anta dulu Anggur kan merah. narkoba miras ya. Intisari. Apakah Bodoh amat ah. apakah Luna Bitter asupannya seperti itu? Sejauh yang gue tonton sih enggak ya. Sejauh gue ikut sama mereka. Soalnya kebanyakan punk rock. Iya. Ya nggak jauh kalau komunitas musik kayak gitu kalau lagi manggung lah pasti begitu. Itu bukan rahasia umum ya, karena setiap kali Lunar main kesana kesini tuh pasti ada aja yang bau yang aneh-aneh. Gue tahu. Cuma ya alhamdulillahnya sejauh ini gue belum ngeliat anak-anak Lunar yang lain tanda kutip make sih ya. Soalnya besok pakai lah. Lah make. Besok make. Ya udah, itu coba dibuka dulu Bicat. Gokil, aduh, nyokap bokap gue lihat ini. Woy. Aduh, piye? Aduh. Nah, berarti lu nggak minum, Gua nggak minum. nggak minum. Tapi kebanyakan orang nggak minum itu. Oh, Toro gimana? Hmm? Toro gimana? Toro. Toro Diki gimana? Mana ya? Gue ngomongnya gimana nih? Ada orangnya soalnya. Kalau anggur merah, biasanya di gereja-gereja kan ada anggur merah, gitu. Ini Whitney Omer. Ini kan ya? Ada. Iya. Nah, Masalahnya itu. apa? Itulah makanya. Bodoh amat ah. Hati-hati lu ngomong di gereja ada anggur merah, takutnya Sarah. Emang bener, Tor? Ya gue nanya karena gue nggak tahu. Nih, entar dulu nih. Lu dari gue denger Lunar Bitter itu band lu ini keberadaannya jauh-jauh. Oh iya benar. Si Toro di mana? Fatmawati ya Toro? Jakarta dia. Jakarta. Si siapa? Si Diki di Pro Banten. Cabe, Banten. Sama dia nih, Putra. Iya. Siapa lagi? Si Tony di Oke, Bekasi. Bekasi, lu di Depok. Tapos. Nah, itu latihannya seperti apa? Maksudnya untuk konsisten latihan itu bagaimana? Online. Udah cara-cara yang paling mudah itu sih. Cuma Pakai WeChat. Apa nih yuk? pernah nyoba pakai online gitu kan, tapi kan saat ini kan belum ada teknologi yang Nah, lu kan tukang laptop. Tukang tukang laptop jualan. Tuh, tapi ya sih jualan laptop juga gue. Lu kan Iya karena teknologi online sekarang nggak ada yang nggak delay. Karena kan lagu itu kan harus presisi waktunya. Kenapa nggak reverb? Bodoh amat ah. Nggak ada yang nggak delay gitu. Nggak. Canggih apapun. Mungkin nanti metaverse. kalau online bagus lah ini tukang laptop. Nih admin itu kan ibaratnya Manager dia. ya admin ya. Manager. Iya, dia kan megang apa sih nih? Laptop juga, si Tony juga. Lediki. Emang bisa pakai komputer nggak sih dia? Bisa kan? Jangan gitu loh lu, Sombong amat. Ya itu Bisa dia. emang kenapa gitu? Emang kenapa apanya nih? Enggak, kan lu kata lu pernah apa sih nama online gitu? Enggak, waktu itu kita pernah nyoba untuk Online. latihan online, cuma nggak ada ini delay gue bilang. Oh. Udah mending kita ketemu aja gue bilang. Karena kita masih beda provinsi, belum beda kontinen gue bilang. Belum beda benua. Ya udah karena ya sibuk-sibuknya kita kerja atau ngurus rumah tangga masing-masing. Ya kan tetap aja ada weekend gitu. Weekend kan 2 hari, satu Sudah minggu berumah bisa salah tangga. satu dipakai lah gitu. Sudah berumah tangga. Belum enak aja lu. Katanya doakan aja. katanya mau berumah tangga kamu ya. Amin doakan aja doakan. Nangkap Ya ini kalau misalnya ya Tangkap dangdut kayaknya butuh lupus nih. enggak masalahnya gini Put, kalau cewek-cewek pada tahu ini besok-besokannya lagi nggak ada yang reply story gue. Kalau tahu gue mau ada calon. Coba ada yang replay. Ya lu nggak tahu aja vokalis band. Ya. Pertama gue. Pertama lu punya adik berapa? Ada 2. Cewek 1 masih kuliah yang kecil masih
Gak suka aja gitu kalau misalnya punya adik perempuan yang dekat sama lelaki lain. Taruh juga ya, gue tau lah retorikanya Taruh dan gue tahu alur cara berpikir lelaki ketika udah dihadapkan dengan lawan jenis kan. Ya gue amit-amit Aku gitu nggak lah. gitu kok. Hah? Aku nggak gitu loh. Oh ya bener. Serius.